Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Apa kabar Anda hari ini pemirsa? Sapa Jabar kali ini kembali menyapa Anda dengan sebuah tema yang menarik dan inspiratif untuk kita bahas. Pemirsa, tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Donor darah sendiri adalah proses pemberian darah secara sukarela dari seorang pendonor kepada orang yang membutuhkan transfusi darah. Donor darah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit dan bank darah, serta untuk membantu orang yang mengalami masalah kesehatan yang memerlukan transfusi darah. Donor darah dapat membantu menyelamatkan nyawa orang yang mengalami kecelakaan, operasi, atau penyakit tertentu yang membutuhkan transfusi darah. Namun, kesadaran masyarakat terhadap donor darah masih bervariasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat donor darah, ketakutan akan efek samping, dan kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan donor darah. Harapannya adalah donor darah dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat dan gaya hidup masyarakat, karena merupakan tindakan positif yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Nah saudara, untuk membahas lebih lanjut, pagi hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya kompeten ya untuk membahas hal ini. Kita akan menggali informasinya terkait donor darah. Narasumber yang pertama kita akan sapa terlebih dahulu, ada Ibu Dr. Haji Uke Muktimana, mohon maaf, MHKes, selaku Kepala UTD PMI Kota Bandung. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar, sehat, ceria pagi hari ini ya Bu ya? Alhamdulillah, harus karena bertugas di kemanusiaan. Baik, dan kita tidak sendiri ya Bu ya. Di sebelah Ibu ini juga ada Kang Iwan Nur Irawan atau biasa dipanggil Kang Iwan Nuri. Beliau ini adalah salah seorang pendonor darah yang rutin mendonorkan darahnya. Sehingga dapat kita tanyakan tentunya ya, bagaimana pengalamannya selama menjadi pendonor darah. Assalamualaikum Kang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya kayaknya udah mendapatkan rekor ya, karena tadi bisik-bisik di belakang, Kang Iwan ini udah lebih dari 100 kali ya Bu ya, betul ya? Mendonorkan darah. Ibu, ini tanggal 14 Juni nanti ya, kita akan merayakan Hari Donor Darah sedunia, di sedunia begitu ya. Kalau Ibu sendiri nih Bu, melihatnya sebetulnya sejauh ini kesadaran masyarakat Indonesia atau mungkin Jawa Barat, Bandung, seperti apa sih Bu akan donor darah? Apakah sudah lebih aware dibandingkan dulu atau seperti apa Bu? Ya, terima kasih. Terjadinya mulai dari tahun ke tahun terjadi peningkatan donor sukarela karena kesadaran yang cukup tinggi bahwa dengan memberikan darah dapat membantu memberikan harapan bagi orang lain dan bisa membuat bahagia orang lain, sehingga terjadi peningkatan kesadaran untuk mendonorkan darah khususnya di PMI Kota Bandung, tapi secara umum, secara nasional pun peningkatan kesadaran untuk mendonorkan darah itu sudah cukup baik. Sudah meningkat ya? Ya, sudah meningkat. Khususnya untuk Kota Bandung itu hampir 99% kesadaran untuk mendonorkan darah cukup baik, sehingga kebutuhan stok pun bisa terpenuhi. Baik, ini kalau dilihat dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya ya Bu ya, berarti ya kesadaran kalau kemudian mendonorkan darah itu manfaatnya tidak hanya bagi orang yang menerima donor darah begitu ya Bu ya? Ternyata ya memang betul. Jadi kalau kita melihat dari segi kesadaran makin meningkat, orang sudah makin tahu. Yang paling utama dia secara psikologis bisa membantu orang lain. Nah, orang lain itu dibantu, dia menimbulkan rasa bahagia. Sehingga terjadi peningkatan imun. Ya, jadi yang berikutnya juga dengan terjadinya pemeriksaan kesehatan secara rutin, kan bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ya, secara 3 bulan sekali, sehingga secara lebih awal bisa ketahuan apa yang dideritanya, terutama terhadap 4 parameter
4 parameter untuk infeksi menular melalui transfusi darah, yaitu HBsAg, HCV, HIV, dan sifilis. Yang HBsAg itu memang cukup tinggi untuk di Indonesia, dari sekitar Indonesia. Jadi manfaatnya sangat banyak, tubuh juga akan membentuk sel-sel darah baru sehingga proses metabolisme bagus gitu. Nah, dengan sosialisasi kami dari PMI untuk hal tersebut sehingga terjadi peningkatan kesadaran untuk melakukan donor darah. Jadi makin tahun makin meningkat. Salah satu contohnya Pak Iwan ini juga banyak mengajak komunitas-komunitasnya untuk melakukan kegiatan donor. Baik, ini yang menarik juga nih Kang Iwan, Bu. Barusan ngobrol udah 137 kali gitu ya melakukan donor darah begitu. Itu bagaimana awalnya Kang Iwan? Berarti dari tahun berapa tuh? Gimana? Boleh ceritain dong Kang Iwan? Iya, baik, terima kasih. Kebetulan saya mulai donor darah itu dari keluar SMA. Keluar SMA ya? Keluar SMA sekitar tahun 91. Oke. 91 itu sudah mulai donor darah yang pertama. Dan memang sih ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika sudah diambil darah, oh seperti ini gitu kan. Kok enak juga gitu kan, diambil darah. Akhirnya memang sudah diniatin untuk bisa berbagi, berbagi untuk ibadah juga seperti itu. Akhirnya mulai dari situ saya niatin untuk bisa donor darah sukarela, dan sampai hari ini alhamdulillah sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Ya, akhirnya kita juga sama-sama bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kebayang 138 kantong paling tidak darah ini sudah menyelamatkan berapa nyawa ya. Jadi 1 tahun itu minimal 5 kali. 1 tahun minimal 5 kali untuk donor, standarnya. Jadi tinggal 138 bagi 5 udah berapa tahun dia mendonarkan. Hidup tidak terasa. Sekarang sudah memberikan darah sampai 138 kantong bagi pasien. 137 kantong ya. Saya yang salah tadi. Aduh, tapi kan sebentar lagi juga donor darah lagi ya Bu ya. Jadi 138 lah. Jadi terselamatkan ya pasiennya. Nah, tadi menarik juga ya Bu ya, Kang Iwan. Bagaimana tadi setelah mencoba mendonor darah yang pertama kali, terus kok rasanya enak. Nah, mungkin ada pemirsa nih yang belum pernah melakukan donor darah sebelumnya atau masih maju mundur saat kemudian mau melakukan donor darah. Perasaan enak yang tadi tuh seperti apa sih secara kesehatan atau seperti apa Kang Iwan? Ya sebetulnya sih dari ininya sih memang tergantung niatnya juga ya. Niatnya untuk bisa donor darah, bisa membantu orang lain, itu sudah senang menurut saya seperti itu. Akhirnya berarti salah satu syarat udah terpenuhi. Betul. Bahagia dan memang waktu itu pas dilihat sebelum donor dan sesudah donor itu rasa badan itu ya seperti agak berat gitu kan. Tapi setelah diambil darah terus dicek segala sesuatunya, akhirnya badan lebih nyaman. Lebih nyaman dan ringan seperti itu kan. Akhirnya pas ya itu tadi, karena ini donor darah buat saya pribadi bukan karena ini, akhirnya jadi sebagai untuk donor darah membuatkan motivasi buat orang lain seperti itu kan. Ini menarik sekali Ibu, Kang Iwan. Kita akan lanjutkan bahas ya, tapi tentunya usai jeda. Kita jeda terlebih dahulu ya. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kita masih membahas terkait Hari Donor Darah Sedunia. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami di sini. Ada Ibu Uke selaku Kepala UTD PMI Kota Bandung, dan juga ada Kang Iwan yang sudah 137 kali mendonorkan darahnya ya. Ini menarik ya obrolan kita pada pagi hari ini, dan harapannya bisa membuka mata pemirsa masyarakat Jawa Barat ya akan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan untuk mendonor darah. Kita lanjutkan tadi ya Bu ya. Kita mau tahu nih, apalagi khususnya warga Bandung. Kalau PMI Kota Bandung itu sebetulnya melayani area mana saja ya Bu ya? Pada intinya PMI Kota Bandung itu melayani khususnya adalah untuk area Kota Bandung. Seluruh rumah sakit di Kota Bandung harus kita bisa penuhi. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di area sekitar kita khususnya Jawa Barat ada yang kekurangan, kita bantu. Baik. Jadi sehingga kita harus berstrategi bagaimana menyiapkan stok darah kita. Nah, perlu diketahui bahwa Kota Bandung itu membutuhkan darahnya 500 kantong darah sehari. 500 Kantong darah sehari. Bagaimana kita harus menyiapkan stok tersebut? Berarti kita harus strategi kan? Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita melayani dari jam 8 sampai jam 8 malam lagi untuk di tempat. Istilahnya di tempat. Biasanya kita pendonor datang ke PMI itu sekitar perolehannya antara 250-300. Nah, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan 500 tersebut? Maka kita melakukan kegiatan jemput bola mobil unit. Kegiatan itu di KDD atau di universitas atau instansi-instansi untuk melakukan kegiatan mobil unit. Mobil unit yang kita lakukan itu minimal sehari itu harus 5 keluar. 5 tim yang harus keluar dengan standar perolehan diharapkan memang satu tim itu standarnya dengan 80, tapi biasanya 40-50 lah ya, 60. Jadi sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nah, terutama kalau kita stoknya memang banyak, ada nanti daerah selain Kota Bandung itu akan kita bantu juga. Oke, tapi artinya selama ini seperti apa ya Bu ya? Kan tadi 500 labu atau kantong darah. Kantong darah ya. Dulu labu, sekarang namanya menjadi kantong darah. 500 kantong darah setiap hari yang selama ini bisa datang ke PMI biasanya kuotanya 250. Makanya jemput bola kan. Ya, betul. Nah, itu tapi dari kebutuhan itu selama ini stoknya apakah bisa dikatakan aman atau masih ada kekurangan atau fluktuatif seperti apa Bu? Alhamdulillah sampai saat ini kebutuhan terpenuhi selalu, namun memang nanti ada kendala. Kendalanya biasanya pada saat bulan Ramadan atau libur panjang. Karena jumlah pendonor menurun. Nah, untuk itu biasanya PMI Kota Bandung melakukan strategi lagi sebulan sebelum atau 2 minggu sebelum hari puasa tersebut, kita melakukan penyediaan darah untuk lebih banyak dari biasanya. Gencar ya. Gencar. Jadi peningkatan untuk mobile unit pun jadi sekitar 7 atau sampai 8. Terutama memang di Sabtu Minggu biasanya kita sudah penuh itu karena sudah terjadwal 1 tahun. Untuk memenuhi tersebut memang hanya kendalanya itu pada saat stok yang tidak terpenuhi itu pada saat bulan Ramadan dan libur panjang. Nah, kita juga ingin tahu nih Bu, seperti apa sih kemudian proses yang dilakukan mulai dari pendonor ini mendonorkan darahnya sampai akhirnya bisa transfusi darah itu diterima. Jadi yang paling utama pertama syarat pendonor datang harus sehat. Harus sehat ya? Harus sehat, harus happy. Harus ada happy. Kenapa? Karena kalau ada rasa takut, biasanya setelah diambil suka pusing. Nah, itu tadi ya. Ya. Syarat kedua persiapannya dia harus tidur cukup.
makan dulu sebaiknya. Jadi setelah itu jangan lupa bawa identitas KTP karena di kami itu adalah sebagai persyaratan. Nah setelah itu nanti diseleksi, seleksi secara administrasi dan medis. Nah secara administrasi adalah nanti dia harus mengisi form ya, form harus dia, Pak Iwan mungkin udah pengalaman, form harus diisi, ada informed consent, itu ada 40 pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Karena ya. Kita akan menghasilkan kualitas darah yang baik, yang berkualitas itu adalah wajib dan tanggung jawab kita. Nah setelah mengisi form nanti masuk dalam dalam komputer kami di data, terus setelah itu dilakukan pemeriksaan medis. Nah oleh dokter nanti dilakukan pemeriksaan medis, ditanya-tanya lagi ulang, lalu diperiksa tensi, nadi, respirasi, itu harus memenuhi standar persyaratan. Tensi harus dalam batas normal, ya. Setelah itu paling tidak di antara 120 sampai sistoliknya sampai 160, diastoliknya adalah antara 60 sampai 90. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan nanti diperiksa HB dan golongan. HB dan golongan itu harus diulang lagi karena kadang-kadang ada yang salah juga. Saya udah golongannya A, padahal taunya waktu sebelumnya pemeriksaannya bisa aja salah ya. Jadi kita ulang lagi, pastikan lagi, periksa HB, nanti HB-nya harus sesuai standar 12 sampai 16. Kalau lolos baru diambil. Nah, pada saat pengambilan itu nanti tergantung kebutuhannya mau 350 atau 450 tergantung nanti darah yang akan kita produksi. Nah, setelah itu diambil juga sampelnya, lakukan untuk pemeriksaan IMLTD infeksi menular melalui transfusi darah. Oke, jadi itu juga nanti akan diperiksa ya, setelah transfusi tapi sebelum. Ya, sebelum. Jadi setelah diambil. Setelah diambil bukan transfusi. Jadi harus bisa membedakan antara donor darah dengan transfusi. Transfusi itu adalah pasien penerima. Kalau donor itu yang menyumbangkan. Nah, setelah itu nanti si sampelnya diperiksa HBsAg, HCV, HPDRL sama HIV. Nah setelah itu diperiksa kalau misalnya nanti ada reaktif atau non reaktif diberikan pada pasien, yang reaktif kita buang. Nah setelah itu kantong darahnya baru diproses. Nah dijadikan sel darah merah atau trombosit sesuai dengan nanti kebutuhan pasien. Setelah itu disimpan, darah yang bagusnya baru didistribusikan ke rumah sakit. Jadi itu sekaligus mematahkan tadi ketakutan-ketakutan nah, ya Bu? Iya betul. Nah tapi kan kadang-kadang orang berpikir kok susah amat sih darah dia. Nah itu karena harus melalui proses tersebut. Nah untuk pasien yang membutuhkan itu harus ada surat permintaan dari dokter. Jangan lupa itu biasanya dianggap kok lama, padahal yang paling utama administratif permintaan surat dari dokter harus dipenuhi. Menarik sekali, kita akan lanjutkan usai jeda, Ibu, Bapak, karena ini obrolannya seru, apalagi untuk mungkin masyarakat yang juga masih penasaran dengan bagaimana sih sebetulnya donor darah ini, bagaimana keamanannya. Kita lanjutkan usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, Hari Donor Darah Sedunia adalah tema yang masih kita bahas pada pagi hari ini bersama dua narasumber kami. Yang pertama ada Ibu Uke, Dr. Uke, selaku Kepala UTD PMI Kota Bandung. Dan di sebelahnya ada Kang Iwan yang sudah menjadi pendonor darah setia ya dari tahun 1991. Ibu,
Kang Iwan, kita lanjutkan obrolan kita. Tadi terkait tanggal 14 Juni adalah Hari Donor Darah Sedunia. Di tahun ini, apa temanya yang diusung dan apa saja kegiatan yang nanti akan dilakukan PMI Kota Bandung? Oke. Temanya adalah berikan darah, berikan harapan, bersama kita menyelamatkan nyawa. Ya. Give blood, give hope, together we save lives. Ya, jadi tujuannya ya itu seperti itu. Tujuannya adalah kita bersama untuk menyelamatkan menyelamatkan nyawa. Nah, untuk itu kita memberikan apresiasi kepada pendonor karena selama ini mendonorkan darah itu dengan sukarela. Jadi kita ada rentetan kegiatan sampai nanti 18 September. Hari ulang tahun PMI. Jadi yang sekarang adalah khususnya untuk para pendonor darah yang pada tanggal 14 Juni itu kalau pendonor datang ke PMI itu akan diberikan gift tambahan. Biasanya donor datang ke PMI itu udah pasti kita kasih servis donor ya. Nah, saat ini kita berikan gift tambahan. Gift tambahannya mungkin berupa minyak, kebutuhan lah ya, kebutuhan hidup sehari-hari. Terus berikutnya ada gantungan kunci untuk pengingat. Nah, setelah itu kami berikan door prize. Door prize ada sepeda, ada mesin cuci, ada setrikaan dan lain sebagainya untuk membuat bahagia dan kegiatan ini dari para pendonor untuk pendonor lagi. Jadi kita siapkan juga musik untuk karaoke dari para pendonor sendiri nanti kegiatannya. Dan kegiatan lain nanti ada seremonial memang pembukaan door prize untuk para pendonor yang dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 13 Juni 2025. Jadi yang dari 1 Januari 2025 sampai dengan 13 Juni 2025. Nanti diundi dengan door prize tersebut supaya nanti itu adalah membahagiakan bagi pendonor. Betul-betul apresiasi diberikan. Apresiasi yang diberikan selain servis donor yang biasa. Nanti tambahan lagi ada juga pemeriksaan laboratorium. Ada 50 voucher untuk pemeriksaan laboratorium bagi para pendonor. Pemeriksaan laboratoriumnya untuk kolesterol, gula darah. Jadi alhamdulillah, jadi nanti pendonor bisa termonitor kesehatannya. Hanya memang saat ini kami masih bisa memberikan untuk 50 voucher tersebut. Wah, berarti ini momen juga ya untuk siapapun yang ingin mendonorkan darahnya ini bisa langsung datang ke PMI. Ditunggu, sebetulnya setiap hari ditunggu ya. Tapi kalau mau ikut seru-seruan sekaligus euforia Hari Donor Darah Sedunia di tanggal 14 Juni nanti dimulai ya. Oke, Kang Iwan dapat servis tambahan. Dapat servis tambahan tadi ya Bu ya. Ada berbeda suasana juga mungkin akan berbeda. Jadi bisa berfoto-foto gitu. Betul. Sekaligus silaturahmi pastinya. Ya betul yang paling utama. Kang Iwan, tadi tuh pasti namanya sudah dijelaskan ya bagaimana nanti akan euforianya diatur sedemikian rupa oleh PMI Kota Bandung. Nanti akan ngajakin tentunya Kang teman-teman, dan selama ini gimana sih Kang sebagai pendonor darah rutin begitu ya, mengajak teman-teman atau keluarga sekitar itu sering dilakukan nggak, dan responnya seperti apa sih biasanya Kang Iwan? Ya memang sih kalau misalkan itu saya pribadi suka mengajak teman-teman di komunitas sepeda, di kantor dan lain-lain. Kebetulan di kantor juga sudah ada KDD-nya, seperti itu. Terus untuk mengajak dan berhasil kayaknya mungkin banyak ya sudah masuk gitu kan, sudah masuk. Dan mungkin untuk lebih memeriahkan acara donor darah sedunia itu mungkin besok ya Bu ya, tanggal 14 Juni. Betul. Jadi besok mari kita datang, kita donor darah sukarela. Ya
kata dari saya sendiri, donor darah itu keren. Donor darah itu Itu keren. keren. Setuju saya. Dan pastinya pemirsa semua juga setuju ya. Terima kasih banyak Ibu, Pak Iwan, Kang Iwan Sama-sama. untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Semoga informasi yang tadi kita berikan, kami berikan ini dapat bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata, saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Donor Darah Sedunia dan sampai jumpa.